Assalamualaikum teman-teman, konten kali ini tentu masih meneruskan franchise dari film Alien. Kita lanjut ke Alien Resurrection atau Alien keempat yang masih meneruskan perjuangan Kapten Ripley untuk membunuh para alien yang tersisa di luar angkasa. Bersetting di tahun 2379 atau 200 tahun setelah peristiwa Alien 3, film ini juga merupakan franchise dari film Alien yang terakhir yang dibintangi oleh Sigourney Weaver sebagai pemeran utamanya, berperan sebagai Ellen Ripley karena di dua film berikutnya, yaitu film Prometheus dan film Alien Covenant, pemeran utamanya sudah diganti. Oke, lanjut. Ilmuwan militer di kapal ruang angkasa USM Auriga membuat klon Ellen Ripley. Cloning itu disebut Ripley 8, menggunakan DNA dari sampel darah yang diambil sebelum kematiannya. DNA Ratu Genomorph telah dicampur dengan klon Ripley, jadi klon tersebut tumbuh dengan embrio di dalamnya. Para ilmuwan mengekstrak embrio, membesarkannya, dan mengumpulkan telur sambil menjaga Ripley 8 tetap hidup. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo atuh tonton sampai selesai. Film berawal di sebuah lab penelitian di pesawat Auriga. Ini merupakan pesawat atau stasiun luar angkasa militer Amerika. Setelah proses pembedahan selesai, salah satu ilmuwan meminta agar klon dari Ripley dibiarkan untuk tetap hidup. Dia yakin jika dengan DNA yang ada di dalam tubuh Ripley, yang telah bercampur antara DNA dirinya dengan DNA dari sang ratu alien, maka satu sisi kesadaran dan memori masa lalu Ripley akan tetap ada dan menjadikan dia mempunyai kekuatan di atas manusia biasa. Ripley diisolasi di ruangan khusus. Awalnya dia merasa asing dengan tubuhnya. Dia belum mengingat dan mengetahui dirinya siapa. Ketika dokter bedah menghampirinya, dia melawan karena merasa terancam. Dengan tangan yang terborgol, dia berhasil dilumpuhkan. Hari-hari berikutnya, dia mulai mengenali hal-hal sederhana dengan keadaan tubuh yang masih terikat. Sementara itu, salah satu petinggi di sana yang bernama General Perez tidak menginginkan jika sampai ingatan Ripley kembali pulih karena dia tahu jika 200 tahun yang lalu, Ripley selalu menggagalkan rencana perusahaan. Tetapi para ilmuwan meyakinkan General Perez jika mereka bisa mengendalikan klon Ripley tersebut. Di sebuah ruangan, bayi sang ratu yang beberapa hari lalu baru dikeluarkan dari tubuh Ripley, kini telah besar dan beberapa hari lagi siap bertelur. Ketika bertelur, tentu telur-telur tersebut membutuhkan inang. Jenderal Perez menjelaskan jika para calon inang akan tiba di sana secepatnya. Di ruang makan, Ripley menjelaskan kepada salah satu ilmuwan yang menemaninya bahwa dengan mereka merawat sang ratu, maka mereka semua akan mati di sana. Di sini ingatan Ripley sudah berangsur-angsur kembali ketika ilmuwan tersebut memberitahu dari mana mereka bisa membuat klon dari dirinya. Tersebut terdiri dari 6 awak. Mereka membawa para calon inang yang sebelumnya dipesan oleh General Perez. Para calon inang yang berada di dalam statis dicuri dari pesawat Cryo yang hendak menuju planet bernama Sarem untuk dipekerjakan di pabrik nikel. Ya, kru pesawat BT itu bisa dibilang perompak luar angkasa lah. Mereka akan menjual para calon inang tersebut kepada General Perez. Gitulah kira-kira. Ketika mereka hendak masuk ke Auriga, mereka diperiksa apakah ada senjata yang mereka bawa. Karena mereka ini perompak, maka pihak Auriga tidak mau ambil resiko kalau mereka akan bertingkah di dalam stasiun. Tim perompak yang dipimpin Elgin telah bertransaksi dengan General Perez. Dia memberitahu bahwa dia mempunyai awak pesawat baru bernama Cal. Dia merasa jika Cal tidak sungguh-sungguh bergabung dengan timnya, melainkan hanya merasa penasaran dengan yang mereka lakukan. Setelah itu, Elgin meminta waktu 2 hari untuk beristirahat di Auriga sebelum mereka kembali melanglang angkasa. Satu persatu calon inang dipindahkan dari pesawat Betty ke pusat lab Auriga. Setelah itu, mereka ditempatkan di tabung-tabung yang sudah terdapat telur-telur Genomorph di depannya. Telur-telur tersebut pun terbuka dan siap menempel di wajah masing-masing inang untuk memasukkan embrionya ke dalam perut mereka. Betapa terkejutnya mereka ketika tahu apa yang ada di depan mereka. Namun apa daya, mereka hanya manusia yang dijadikan bahan percobaan di sana. Setelah para Genomorph itu keluar dari tubuh inang, tidak perlu waktu lama untuk mereka bisa tumbuh besar. Mereka dipindah ke ruangan dengan pengamanan berlapis.
Pada saat teman-temannya beristirahat, Kal menyelinap masuk ke ruang terlarang di Auriga. Dia sampai di ruang isolasi Ripley. Awalnya dia hendak membunuh Ripley, karena Kal tahu jika ada alien di dalam tubuh Ripley. Tetapi ketika Kal melihat ada bekas sayatan, itu dia tahu kalau Ripley tidak lagi berbahaya. Lalu Kai meyakinkan Ripley jika dia ingin menghancurkan para alien dengan bantuan Ripley. You gotta help me stop this thing before it gets loose. Saat Kal keluar dari ruangan isolasi Ripley, di luar ruangan sudah menunggu para penjaga Auriga. Kal pun digiring ke tempat timnya, yang sekarang semuanya sudah ditempatkan di satu ruangan, karena dirasa mereka sudah berkhianat dengan adanya mata-mata di antara mereka. Setelah pimpinan penjaga menyatakan akan membunuh mereka, pun tak terelakkan. Sementara itu, para alien yang sudah dewasa, sepertinya mereka mencoba berkomunikasi satu dengan lainnya. Mereka merencanakan untuk bisa keluar dari ruangan isolasi. Memang pinter banget sih alien ini. Dengan mengorbankan salah satu dari mereka, yang secara otomatis darahnya bisa melubangi dinding di sana. Akhirnya, para alien itu berhasil keluar dan membunuh beberapa ilmuwan di sana. Setelah tim perompak berhasil melumpuhkan para penjaga, Kal mencoba menjelaskan pada teman-temannya jika militer sedang mengembangbiakan alien di Auriga dan mereka harus menghancurkan para alien itu sebelum para alien yang akan menghancurkan mereka. Sekarang semua sadar jika para alien telah lepas, termasuk Ripley. Semua ilmuwan dan penjaga bersiap mengevakuasi diri dengan masuk ke dalam kapsul-kapsul yang akan mengirim mereka ke bumi. Pris yang terpisah dari timnya, alien sudah berada di atasnya. Ketika tembakan dia mengenai alien itu, darahnya menetes mengenai paha dan telinganya, yang tentu itu akan membuatnya meleleh. Salah satu kapsul yang hendak lepas landas, naas, satu alien ikut masuk ke dalamnya, pun meledakannya di luar pesawat Auriga. Ketika tim perompak hendak mencari pesawat mereka, Elgin melihat ada senjata Pris, yaitu salah satu anak buahnya, yang tergeletak di lantai dengan cairan aneh yang menempel. Seketika itu, satu alien menariknya dari bawah. Anak buahnya mencoba menolongnya, namun dia sudah tewas. Kemudian mereka bertemu Ripley di sana. Dengan tim yang tersisa, termasuk Ripley dan satu ilmuwan bersama mereka meneruskan perjalanan mencari pesawat Betty. Mereka bertemu Pris yang ternyata masih hidup. Di tengah perjalanan, Ripley merasa penasaran dengan satu ruangan yang terdapat angka 1 sampai 7 di pintunya. Dia mengingat perkataan ilmuwan yang memberitahunya bahwa Auriga terus membuat klon dirinya dengan 7 kali percobaan yang gagal dan dia yang ke-8 dengan hasil yang sempurna. Lalu dia membuka pintunya dan benar, di dalam inkubasi-inkubasi terdapat kloningan-kloningan dirinya yang sempat gagal. Namun militer tidak menghancurkan mereka, bahkan ada satu klon yang masih hidup. Dia meminta Ripley untuk membunuhnya karena merasa tersiksa. Kal memberi Ripley senjata api. Dia pun membakar kloningan itu beserta seluruh ruangan tersebut. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan. Mereka terpaksa melewati jalan lain menuju pesawat Betty, karena jalur utama terlalu berbahaya. Ketika melewati jalan yang sudah dipenuhi dengan air, kok air? Ini kan pesawat luar angkasa, bukan kapal laut ya. Lanjut ya. Mereka sampai di satu ruangan yang dipenuhi dengan telur. Salah satu tim menembak telur-telur tersebut dan mereka bergegas naik ke atas. Sementara itu, alien yang sudah dewasa mengejar mereka dari dalam air dan langsung menyerang mereka. Beberapa orang harus mati di sana. Salah satunya Kal. Setelah mereka berhasil mengalahkan alien, Kal datang dari balik pintu. Ternyata dia masih hidup karena Kal merupakan seorang robot atau droid. Ngomong-ngomong, waktu mereka kini tidak banyak, hanya butuh waktu 2 jam untuk pendaratan Auriga sampai ke bumi. Ripley menyambungkan Kal ke sistem Auriga dan memintanya merubah rute penerbangan, juga memintanya membuka akses ke pesawat Betty. Setelah itu, mereka bergegas menuju Betty.
Namun, lagi-lagi mereka tertahan. Ripley merasakan sang ratu yang berada di dekat mereka. Dia kesakitan, lalu Ripley terperosok ke satu lubang dan tidak sadarkan diri. Ya, itu ternyata tempat sang ratu. Tanpa menghiraukannya, tim yang tersisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya sampai ke Betty dan langsung mengaktifkannya. Di tempat sarang ratu, ketika Ripley sadar, ilmuwan yang sebelumnya tertangkap diantaranya ada yang masih hidup dan menjelaskan jika sekarang sang ratu sudah mengalami fase kedua, di mana dia tidak membutuhkan inang untuk meneteskan telurnya. Dengan kata lain, sekarang dia bisa melahirkan langsung seekor Genomorph dengan jenis baru dari tubuhnya. Yang kepintarannya pun melebihi dari alien-alien sebelumnya, bahkan akan lebih berbahaya. Itu terlihat karena ketika dia lahir, dia langsung membunuh sang ratu. Tetapi ketika mendekati Ripley, dia bertingkah seperti anak kecil. Dia malah menganggap jika ibunya itu Ripley. Ketika alien itu lengah, Ripley kabur dari sana dan menuju teman-teman yang di Betty. Namun, pesawat tidak bisa langsung lepas landas karena ada gangguan di pintu penutup. Ketika Cal memeriksanya, ternyata sang bayi alien sudah berada di dalam pesawat dan menutup pintunya. Pesawat langsung lepas landas. Meski ada beberapa kerusakan lainnya, Ripley bilang jika pesawat akan hancur. Cal mencoba menghindar dari sang alien. Disusul Ripley. Ripley mencoba merayu alien tersebut dan memikirkan cara untuk membunuhnya. Dia melubangi kaca dengan darahnya. Itu membuat sang alien tersedot keluar. Bagian-bagian dari tubuhnya pun mulai hancur. Ripley sedih melihatnya, karena biar bagaimanapun, dia merasa bahwa alien tersebut masih ada bagian, dan sementara itu, pesawat Betty berhasil dikendalikan dengan tim yang tersisa, dan berhasil melewati atmosfer, walau dengan beberapa kerusakan. Kini, Ripley melihat kondisi bumi untuk pertama kalinya setelah beberapa ratus tahun terakhir. Ketika mereka berhasil mendarat, kondisi bumi kini tampak berbeda. Sepertinya bumi yang dulu Ripley huni sudah lebih dulu hancur dan yang tersisa kini hanya kota mati. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasinya untuk tahu konten-konten terbaru yang kita upload. Wassalamualaikum. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.